Bab 230. Gibran menguap karena masih terasa mengantuk. Ia lalu berjalan mendekati meja makan. "Mbak Seva, ada sarapan gak?" Sontak saja, Azam langsung bangun dari duduknya dan menoleh ke arah belakang. Di mana Gibran sedang duduk di meja makan diikuti Ziko dan Zidan. Yang membuat Azam kesal, tak lama Seva keluar dari dapur. "Mas mau sarapan?" tanya Seva. "Maunya sih mbak. Tapi ya pasti nggak boleh." Zidan dan Ziko mendelik mendengar ucapan berani Gibran barusan. Keduanya lalu menoleh ke arah Seva. Seva hanya tersenyum menggelengkan kepala. "Tunggu sini ya. Aku ambilkan buat kalian sarapan dulu," ucap Seva. "Panggil yang lain aja buat siapin makan. Kamu ikut abang ke depan," pinta Azam. "Iyak," ada suaranya Jugal. Kompak ketiga saudaranya yang lain tertawa karena sudah berhasil memancing Azam untuk bicara. Azam dan Seva tak paham kenapa ketiga pemuda harapan bangsa ini tertawa begitu puasnya. Apalagi melihat wajah Azam yang terlihat makin kesal karena mereka. "Kok pada diem-diemen? Lagi berantem ya?" "Seva minta pisah ya bang. Gara-gara Greya semalam. Tunggu sampai lahiran dulu bang. Gak boleh diceraikan waktu hamil. Walaupun sesuatu itu akan lebih baik jika disegerakan. Lagi, Azam akan membuat perhitungan dengan Ziko. Apa-apaan saudara-saudaranya ini? Apa di dunia ini kekurangan stok wanita? Sampai istrinya pun digoda." Namun Seva mencegahnya. Seva yang paham jika suaminya marah sejak semalam karena tak diperbolehkan menyentuhnya, tak mau. 108. Mengumbar permasalahan mereka di antara keluarga yang lain. Lah harus tetap menjaga nama baik suaminya dan rumah tangganya. Walau sekesal apapun lah pada Azam. "Enggak. Baik-baik aja kok. Ya udah, aku antar abang ke depan dulu ya." Mas Gibran. Iya wong ayu." Mbak Seva." Gibran segera meralat kata-katanya sebelum tonjokan maut mampir di wajah tampannya. "Silakan minta ke Mbak Carlota sama Mbak Lupita ya, buat sarapan. Aku ke depan dulu." Ya mbak," jawab Gibran. Seva lalu menggenggam tangan suaminya dan mengajaknya keluar dari rumah. Saat melewati Ziko, Azam menginjak jari kakinya. Hingga Ziko berteriak kesakitan. "Aduh!" Azam tak merespon. Ia segera berjalan keluar bersama dengan istrinya. Sedangkan Gibran dan Zidan memasang wajah prihatin walau sebenarnya mereka ingin tertawa terbahak. "Diinjek sepatu mahal, apa masih sakit bang? Bukannya empuk?" tanya Gibran. "Diem lo ah," omel Ziko. Gibran hanya tertawa sambil mengambil roti tawar rasa pandan favoritnya di meja lalu diolesi selai blueberry. Zidan pun tak tahan untuk tak berkomentar pada Ziko. "Rasain. Berani gangguin istri orang. Tuh akibatnya," ujar Zidan pada Ziko. "Kalau gini, rasa pengem nyumpahin." Langkah kaki Azam terhenti saat sampai di tengah pintu. Ziko melotot dan langsung duduk manis dengan kedua tangan bertumpu di atas meja makan. Bak murid sekolah teladan takut akan guru kiler.
Gibran dan Zidan tertawa lagi karenanya. Mau jadi pebinor tapi gak punya nyali, ujar Zidan. Hoh tenan. Azam tersenyum saat tangan Seva masih menenggenggam erat tangannya. Sampai di depan mobil, Seva akan melepaskannya. Namun, Azam menggenggamnya erat. Kalau gak ingat kewajiban abang untuk kerja dan untuk menyelesaikan masalah masa lalu abang mau ajak kamu jalan-jalan lagi aja. Ujar Azam pada istrinya yang nampak masih marah. Namun masih mau bersikap manis demi tak mengundang kecurigaan yang lain. Hati-hati. Kiss me. Seva melotot saat Azam meminta demikian sambil menyodorkan pipinya. Seva yang kesal akan menarik tangannya namun masih digenggam oleh suaminya. Azam malah tetap menyodorkan pipi sebelah kiri. Kiss me. Seva bergeming. Ila tak mau. Kebohongan Azam soal petir masih membuat kesal di hatinya. Belum lagi, ada PR besar yang harus dikerjakan Azam. Azam terdiam menyerah karena Seva tak mau mencium pipinya. Ya udah kalau gitu, abang berangkat ya. Ucap Azam sambil membawa punggung tangan Seva ke bibirnya lalu ia kecup perlahan dan lamna. Setelahnya, Azam merunduk dan berlutut. Seva akan mundur. 109. Menjauh namun kedua pinggulnya ditahan. Sebentar yang, abang mau bicara sama anak kita. Ada perasaan menghangat saat Azam mengatakan, anak kita, dan Seva menghelap saat Azam mencium bagian perutnya. Walau terhalang baju, namun kecupan itu bagai terasa pada janin yang ada di dalam rahimnya. Sayang, papa berangkat kerja dulu ya. Jadilah kuat di dalam sana. Jadilah penyemangat buat mama ya nak. Papa akan segera mengembalikan kepercayaan mama lagi. Sama papa. Doakan papa ya nak. Ucap Azam sambil mencium kembali perut Seva yang masih terlihat rata itu. Netra Seva berkaca-kaca. Ia tak sangka, semakin hari Azam bisa semakin manis seperti ini. Azam bangun dari berlututnya lalu menghadap Seva kembali. Abang berangkat ya. Ulangnya lagi dan diangguki Seva. Saat akan pergi, Azam teringat sesuatu. Ia lalu berbalik lagi pada istrinya. Seva tak mengerti dengan maksud Azam. Azam menarik nafasnya lalu menghembuskannya perlahan dan tersenyum. Hati-hati. Ulang Seva lagi. Azam membernaikan diri menyentuh sisi wajah Seva. Dia berdehem sekali sebelum melanjutkan ucapannya. Cintaku, neng awakmu iku koyok kamera. Fokus nang awakmu tok liyane ngeblur. Cintaku padamu itu seperti kamera. Hanya fokus pada dirimu saja. Yang lainnya ngeblur. Seva merona kala Azam mengucap demikian. Lah segera berlari menuju dalam rumah. Ah! Istri siapa sih? Manis sekali. Azam sampai ke kantor WANGPED. Dia sudah siap dengan Tama yang tak kunjung datang ke rumah. Maka, begitu sampai kantor tempat yang pertama kali dia datangi adalah ruangan asistennya tersebut. Ia buka pintu tanpa harus repot-repot mengetuknya. Tama, kamu kok gak datang ke rumah?
Azam terdiam ketika melihat Tama dengan wajah marahnya seperti sedang menahan amarah, berbicara dengan seseorang yang berada di kursi tamu miliknya di ruangan ini. Kursi tamu itu berputar dan terlihat jelaslah bahwa yang duduk di sana adalah Alea. Kalau mau tahu tentang aku, kenapa enggak cari tahu sendiri, kenapa harus nyuruh Tama? Sapa wanita cantik dengan tubuh proporsional itu. Senyumnya masih sama. Cantiknya masih sama. Namun Azam tak merasakan debar itu lagi. Tak ada lagi getaran seperti sebelumnya lah rasakan. Seperti sebelumnya, saat ia masih mencintai wanita itu. Bahkan kini, Azam tak suka melihatnya. Kebetulan kamu ada di sini. Jadi, kita bisa bicara. Ucap Azam. Aku dulu yang bicara. Aku akan minta pertanggungjawaban kamu untuk nikahin aku dan juga pertanggungjawaban orang tua kami yang sudah menghancurkan perusahaan orang tuaku. Ucap Alea tenang. Setenang Azam yang menghadapinya. Azam sekilas melihat pada Tama yang menggelengkan kepalanya, lalu dia fokus kembali pada wanita yang pernah dia cintai selama lebih dari 3 tahun itu. Aku gak paham kenapa orang tuaku harus bertanggung jawab atas kehancuran perusahaan orang tua kamu, dan aku harus tegaskan sekali lagi, kalau aku gak akan pernah menikahi kamu. Aku udah nikah dan aku mencintai istriku. Alea menarik sudut bibirnya lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya berupa amplop coklat. Bagaimana kalau istri kamu tercinta melihat foto-foto yang apa kamu yakin dia masih mencintai kamu? 110. Setelah melihatnya. Tanya Alea. Azam mengambil amplop itu kemudian mengeluarkan isinya dan ia terlihat kesal melihat puluhan foto-foto Alea selfie bersama dengan dirinya yang terlelap di atas tempat tidur. Di atas ranjang setelah aktivitas dewasa menerka. Alea kembali tersenyum melihat riak wajah berbeda terlihat di wajah tampan Azam. Alea bangun dari duduknya. Lalu berdiri sejajar dengan Azam. Maaf kalau aku menggunakan cara ini karena aku nggak tahu lagi harus bagaimana untuk menikah dengan pria yang aku cintai. Sedangkan keluarga kalian berhutang banyak sama orang tua aku. Aku akan anggap lunas dengan pernikahan kita. Atau, foto ini bisa dilihat seluruh Indonesia. Kamu gila Alea. Ucap Tama terang-terangan yang tak digubris Alea. Lah hanya tersenyum simpul. Setiap laki-laki yang aku tolak cintanya selalu berkata demikian Tama. Tama menggeram marah karenanya. Sayang, kamu gak masuk kriteria aku. Aku gak suka sama seorang asisten. Jawab Alea ketus. Kamu akan dilaporkan dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan Alea. Ungkap Tama lagi. Alea melirik pada Tama. Cari muka Tenang Tama, Azam gak akan rela polisi melihat foto polosnya. Bahkan sebagai barang bukti sekalipun. Iya kan sayang? Tanya Alea lagi pada Azam. Azam menarik nafasnya lelah lalu menghembuskannya kasar. Setelah itu, menoleh pada Alea. Ya, kamu benar. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Bersama dengan Seva. Netra coklat Alea melebar. Maksud kamu? Kamu mau ceraikan Seva? Dan bertanggung jawab sama aku? Tanya Alea dengan penuh pengharapan. Tak percaya bahwa akhirnya pria ini luluh karena takut kalau foto-fotonya akan tersebar.
Aku akan telepon tante aku. Kita akan segera nikahkan. Azam. Bagi Hilda, ia tak pernah bertemu dengan pria semaco Andika, setelah Boril Fabian Rohichan. Pria itu begitu tinggi kekar dan setiap kali dia berjalan, maka seluruh pandangan akan tertuju padanya dan seolah terkunci dengan dirinya. Berkali-kali Hilda akan memegang tangan pria yang memperkenalkan dirinya dengan nama Andika itu. Namun tak kesampaian. Saya gak punya ID card Indonesia. Padahal saya ingin sekali ikut main. Ucap Andika. Ah. Emangnya, Mas orang mana? Jerman. Hilda membulatkan mulutnya. Mereka berdua kini ada di dalam kasino milik Resti, yaitu tempat perjudian terbesar yang dimainkan hari ini adalah tebak skor permainan sepak bola antara Jerman dan Jepang. Biasanya, mereka akan bermain di meja dengan kartu juga sore ini. Mereka akan menonton sepak bola dan Andika bilang, ia tak punya ID card Indonesia, maka setiap permainan yang dia mainkan menggunakan ID card milik Hilda. Karena Hilda berani menolak ketika Andika meminta bantuannya. Niat Andika untuk bertemu dengan temannya gagal setelah dia lebih tertarik untuk main sendiri ditemani oleh Hilda. Sedangkan Hello Darah mau saja menemani pria tampan ini berlaga layaknya Stephen Chow di meja judi. 111. Aduh. Andika kalah lagi. Uang yang lah miliki habis sudah. Sedangkan lawannya sudah mengantongi uang yang banyak dari dirinya. Gak apa-apa. Jangan kecewa. Mungkin kita bisa main lain kali. Hibur Hilda yang merasa sok kenal sok dekat dengan Andika. Walau Hilda sendiri penasaran karena dia sepertinya pernah melihat wajah Andika tapi di mana, dia lupa. Katanya saudaranya Kaisar Jerman. Katanya saudaranya Oliver Kahn. Masa, kalah gitu aja? Udah mau pulang masih sore. Ejek sang bandar diikuti lawan-lawannya sambil tertawa. Sengaja memanasi Andika agar main lagi. Udah, jangan didengar pulangnya ke rumah apa ke hotel. Nanti saya temani. Ajak Hilda pada Andika. Sungguh, Andika sangat jijik sekali pada wanita satu ini yang secara sengaja atau tidak seringkali ingin menyentuh tangannya. Andai ini bukan ide wanita cantik bernetra biru yang kini tengah duduk di lantai 2 melihat mereka dari kejauhan, Andika enggan melakukan ini. Andika lebih suka bermain cantik, langsung jebloskan saja wanita ini ke penjara dengan tuduhan pelecehan verbal karena sedari tadi memuji-muji ketampanan dan tubuhnya yang bagus ini. Hilda kesal sekali karena Andika selalu melihat ke arah wanita cantik berparas Eropa bak Ratu Belanda yang ada di tribun sana. Cantikan juga gue. Umpat Hilda. Ayo Andika, main lagi. Jangan jadi lemah ah. Masa segitu aja nyerah. Nih, bahan taruhannya. Sang bandar memberikan seluruh koin dan juga uang yang didapat dari hasil judi hari ini. Membuat siapapun pasti tergiur untuk ikut dalam satu kali putaran permainan lagi. Termasuk Hilda. Lah sangat berbeda untuk ikut andai saja dia memiliki uang. Pasti sudah ikut. Ayo. Andika. Andika. Andika lalu menoleh pada Hilda. Kamu mau bantu saya? Ah. Aku gak punya uang. Ah, maksud aku gak punya uang cash.
Dusta Hilda. Boleh pakai m-banking kan? Tanya Andika pada sang bandar. Boleh. Hilda terkejut. Ia tak hanya tidak membawa uang cash tapi betul-betul kosong uang tabungannya juga di m-banking. Aplikasinya di HP satu lagi. Lupa aku bawa. Ucap Hilda. Kartu ATM-nya juga lupa bawa. Ujar Hilda cepat agar tidak dipinta kartu ATM oleh Andika. Jadi gak nih? Tanya sang bandar.